Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dari kelas 10-6 izin memperkenalkan diri. Mulai dari saya. Nama saya Muhammad Zaki Saputra, absen 20 dari 10-6. Perkenalkan, nama saya Raihan dari absen 19. Perkenalkan, saya Fedia dari absen 12. Perkenalkan, saya Tiara Marani dari absen 34. Perkenalkan, saya Marsya dari absen 16. Perkenalkan, Di sini kelompokku akan menjelaskan tentang asal-usul manusia purba dan penjelasan tentang perkembangan manusia purba di Indonesia. Manusia purba pertama kali ditemukan di Indonesia, tepatnya pada daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di video ini kita dapat melihat Homo floresiensis atau dikenal sebagai manusia purba berbadan kecil atau hobbit. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua, Flores, NTT, dan ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Dia sangat cepat. Yang ini fosil kepala babi hutan atau celeng. Yang ini fosil kayu. Lingkungan yang sangat subur. Sangiran pada saat itu 730.000 tahun lalu, Sangiran sudah menjadi sabana dan juga hutan terbuka. Karena faktor makanan inilah mereka bisa bermigrasi dan menetap cukup lama. Fosil buaya. Yang ini krokodilus, yang ini predator, makanannya hewan bertanduk, banteng, kerbau, bisa. Yang ini spesies Gavialis. Yang ini aligator. Jadi predator, ini aligator. Moncongnya lebih runcing, giginya tajam, lebih dari 100 gigi. Makanan adalah ikan yang bermigrasi ke Sangiran dari perairan Himalaya sekitar 20 juta tahun yang lalu. Tapi dari temuan fosil kepalanya saja, ahli bisa memperkirakan panjangnya mencapai ekor sekitar 7 meter untuk krokodilus, maksimal 11 meter. Untuk fauna lautnya, ini asli. Kalau tengkorak ini replika. Ini tengkorak fragmen atau potongan Meganthropus paleojavanicus. Ini budaya artefak di zaman batu paling tua di era Paleolitikum untuk memotong daging, menyayat, menguliti, bola batu untuk melempar hewan-hewan, untuk memecahkan tulang, untuk memecahkan biji yang keras. Ini potongan fosil gigi kerbau di gigi banteng. Ini fosil gigi gajah Stegodon. Ini atap tengkorak. Dulu tengkorak dinamakan sesuai ciri tengkoraknya. Meganthropus, mega artinya besar, paleo itu tua. Javanicus di Jawa menonjol dibandingkan tipe arkaik. Tapi yang ini sudah banyak dominan berburu. Melewati penelitian morfologi gigi yang ditemukan, giginya telah mengalami tingkat kemiringan karena harus mempunyai daging itu lebih kuat, sehingga otot-otot wajah ini tertarik, bisa disimpulkan dari pemakan tumbuhan beralih jadi pemakan daging. Dua tipe ini saja ditemukan di suatu Sangiran sudah terbanyak di dunia. Yang ini tipe progresif, tipe paling maju. Volume otaknya paling tinggi untuk spesies pengeluaran itu 1100 cc. Tapi yang ini tidak ditemukan di Sangiran. Karena perubahan lingkungan terakhir, Notopuro, aktivitas gunung terus naik, cuaca sangat panas, akhirnya tipe progresif sudah meninggalkan Sangiran. Mengikuti aliran Sungai Bengawan Solo Purba jadi bermigrasi ke wilayah timur yang ditemukan di wilayah Jawa Timur. Akhirnya mereka punah 100.000 tahun yang lalu. Punah karena seleksi alam. Dengan keterbatasan mereka tidak mampu lagi beradaptasi dengan tropis, pada akhirnya mereka punah. Di sini lingkungan laut, ada temuan fauna laut seperti kerang, hiu, gigi hiu, dan juga penyu. Ini rawa. Black clay ini adalah material yang paling banyak di lingkungan rawa atau lembu hitam ini. Yang ditemukan tengkorak manusia tertua di Jawa. Tertua di Jawa, tertua kedua di dunia. Karena mereka yang paling tua di dunia di Afrika. Yang di sini lingkungan rawa sudah ada kehidupan fauna rawa seperti buaya, kuda nil, dan juga sudah mulai banyak gajah dan juga rusa di lingkungan rawa ini. Ini Grand Spang lapisan keras. Di sini formasi kabuk karena di sini Sangiran sangat subur, jadi banyak temuan fosilnya. Karena populasi mereka sangat banyak di sini. Ada fauna bertanduk maupun fauna tidak bertanduk. Tapi manusia tipe Pithecanthropus erectus. Yang paling atas Notopuro, di Notopuro kering dan tandus dan tidak ditemukan keberadaan fosil. Karena lingkungan sangat panas, akhirnya mereka sudah meninggalkan Sangiran. Tulang bisa menjadi fosil karena telah mengalami proses fosilisasi. Proses fosilisasi adalah perubahan unsur dari bahan organik menjadi anorganik. Bahan organik seperti tulang, gigi, kayu terendapkan oleh material gunung berapi purba selama jutaan tahun. Karena tanah sedimen ini mengandung mineral dan silika, masuk ke pori-pori tulang, sehingga kandungan tulangnya terkurai unsurnya, digantikan oleh mineral dan silika,
sehingga merubahnya menjadi berat, keras, dan juga sudah membatu, sudah menjadi fosil. Tulang sekarang tidak bisa menjadi fosil, karena tulang sekarang tidak mengalami proses fosilisasi. Sekarang lapisan tanah ini menjadi penting, karena setiap lapisan tanah ini bisa bercerita, bisa memberikan informasi tentang kehidupan masa lampau. Ada rekam jejak di setiap lapisan tanah ini. Untuk mengukur lapisan tanah ini, umurnya itu bisa memakai tetesan karbon C14 untuk menentukan lapisan tanahnya. Tapi untuk menentukan umur fosilnya, ada dua metode. Yang pertama pertanggalan relatif. Kalau tersusun begini, lapisan paling bawah usia lebih tua. 1.800.000 tahun yang lalu. Lapisan tanah ini adalah hasil endapan lahar Gunung Lawu Purba. Endapan lahar dingin yang masuk ke lingkungan laut, sehingga merubah lingkungan Sangiran yang awalnya laut menjadi rawa. Jadi 2.400.000 tahun yang lalu Sangiran ini masih berupa laut dalam. Luas endapan lahar ini juga termasuk luas area museum ini 11.000 meter persegi. Tapi untuk luas situs yang berfosil seluas 59,21 km persegi. Terletak antara dua kabupaten, Sragen dan juga Karanganyar. Tapi di endapan lahar ini tidak mengandung fosil mamalia, maka aman untuk didirikan bangunan museum yang permanen.